Gundul sudah minat betul. Jadi orang pekongnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Babon. Anak ikut babon juga nih. Tinggi. Apa tinggi ya? Apanya? Biasa tinggi. Berapa itu? Nggak biasa tinggi ya? Tidak, 120 atau 30? Berapa sih? Ya. Ini berapa? Langsung 50. Ini 30. Oh, tegangan aku nih. Tegangan. Efek nggak mancing kalau hari ini. Pusing kepala benar. 50 80. Wih, tinggi berarti ya? Iya. Tapi itu kuat. Pantas kepala ini nyut-nyut tanahnya nih. Nah, gede badan. Wah, Harus lebar. besar badan kita. Kebanyakan mancing duduk katanya. Ayo. Apa ini? Yang mana ini? Badan dulu kan? Iya. Buka dulu bajunya, Bi. Iya lah. Ambil keluar nih, dingin deh. Sarung tangan kue Keluar, pakai. keluar. Untung sama dia tadi. Habis kerja tempel tadi kan. Belum selesai. Pakai sarung tangan kue ya. Enggak apa-apa. Langsung tak jadi kue kan. Yang penting jangan anu lah. Yang penting aman di sana. Nggak ada sarung tangan anu. Kurang saya. Oh, ada apa ya? Semua. Dalam ada ya? Dalam ada sarung tangan. Nggak ada. Oh, habis ini kan. Ya, aja. Dosa ada saya. Hah? Oke. Nah, oh ini. Dipijat, Bi. Kecapean bapak nih. Sampai jam kemana, Pe? Lihat ini. Dingin deh. Dingin. Empuk kan? Tapi besarnya keras, keras nih urat. Badanku keras, kalau besar. Nggak gemuk kan? Kalau gemuk kan gembruk ya. Iya kan? Biar kuat narik babon nanti ya. Yang jelas. Hah? Gimana? Ini ya? Begini. Ya. Lu aja ikannya ditarik. Dulu aja kemplung. Gak kuat berarti. Jawab. Tangan. Tangan. Kenapa ya ini? Kenapa aku? Karena di Kalau Allah tidak berkehendak, maka semuanya pasti tidak akan terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sebuah kata yang luar biasa, yang di situ kita merasakan begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Cerita tentang alhamdulillah ini mungkin saya akan ceritakan sebuah kisah. Ada seorang musafir yang dia melewati sebuah gurun pasir. Musafir tersebut awalnya kehabisan bekal, lalu akhirnya dia melihat sebuah kemah di sebuah gurun pasir. Lalu awalnya dia ingin meminta bekal kepada penghuni kemah tersebut di gurun pasir yang tandus tadi. Kemudian setelah dia sampai di depan kemah tadi, dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapkanlah Waalaikumsalam oleh para penghuni kemah tadi. Lalu jamaah sekalian, akhirnya yang terjadi adalah sebuah pemandangan yang mengenaskan atau menyedihkan. Karena di dalam kemah tersebut ada seorang yang sudah tua, matanya buta, kakinya buntung, tangannya buntung.
Lalu yang menariknya, orang tua tadi mengatakan Alhamdulillah, dia bilang setelah dia mengucapkan atau membalas salam, dia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan nikmat yang begitu besar kepada saya. Kata orang tua dalam tenda tadi. Si musafir tadi bingung. Kenapa dia bingung? Dia bertanya pada dirinya, ini apa yang mau disyukurin? Mata nggak ada, tangan nggak ada, kaki nggak ada. Dan orang tua tadi jamaah sekalian tergeletak di padang pasir dalam keadaan seperti itu, lebih bisa kita bayangkan. Lalu akhirnya si musafir tadi bertanya kepada orang tua tadi, dia katakan, wahai orang tua, wahai syekh, dia bilang, apa yang kau syukuri? Ya, kenapa sampai engkau bisa mengucapkan Alhamdulillah dan begitu banyak nikmat dari Allah kepadamu hari ini? Yang menariknya ternyata Masya Allah, jamaah sekalian, akhirnya dia mengatakan pada Musa, diamlah kau wahai anak muda, katanya. Diamlah engkau wahai anak muda. Dia katakan, saya bisa mengucapkan Alhamdulillah saja, kata dia, sudah merupakan nikmat dari Allah. Kata orang tua tadi. Lalu akhirnya sang musafir tadi bertanya kepada dia, baik awal dia minta bantuan, dia pengen mendapatkan bantuan bekal, tapi ngelihat kondisi orang tua seperti itu, justru malah dia menawarkan bantuan. Ya orang tua, wahai syekh, wahai orang tua, apa yang saya bisa tolong untuk anda? Lalu orang tua tadi mengatakan pada sang musafir tadi, saya punya anak, dia bilang, saya punya anak yang hidup bersama saya di sini, dan subhanallah 3 hari ini saya tidak melihat dia di sini, kata orang tua tersebut. Tolong kau cari di luar sana. Kalau kau temukan di sana ada orang, itu anak saya, karena nggak ada orang tinggal di sini kecuali saya dan anak saya. Subhanallah, akhirnya sang musafir tadi, bapak-bapak sekalian, keluar dari tendanya dan dia carilah di situ orang-orang yang dia sesuai dengan arahan sang bapak tua tadi. Dan subhanallah, akhirnya apa? Bertemulah dia akhirnya dengan seorang pemuda, tapi qaddarullahnya pemuda tadi sedang dikerubungi singa, sedang disantap oleh singa. Akhirnya dia pulang ke dalam tenda tadi, dia katakan, ini gimana mau ceritakan, sudah kondisinya mengenaskan kayak begitu, anaknya pun mati, kata dia. Lah mati dia. Subhanallah, akhirnya dia karena orang beriman, dia bisa menceritakan sesuatu dengan sangat baik. Akhirnya dia katakan pada orang tua tersebut, wahai orang tua, dia bilang, tahukah engkau tentang Nabi Ayub? Dia bilang, pernahkah engkau mendengar kisah Nabi Ayub? Kata musafir tadi, tentu saja, dia bilang. Ayub seorang yang luar biasa, dia bilang. Allah memberikan ujian kepadanya selama 20 tahun. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah Nabi Ayub ini, mungkin kita malu untuk mengeluh. Karena hari pertama Nabi Ayub diberikan penyakit oleh Allah. Hari kedua, kurang lebih seperti itu, anaknya 12 mati semua. Hari ketiga, semua hartanya dimakan hama. 3 hari berturut-turut, dan hari ke-18 atau tahun ke-18-nya, istri Nabi Ayub bertanya atau mengatakan pada suami, tolonglah, engkau kan Nabiullah, engkau kan Nabi Allah, minta sama Allah agar disembuhkan sakit ini. Tapi Nabi Ayub katakan, coba kita hitung antara waktu kita mendapatkan nikmat dengan sakit ini. Ternyata lebih surplus waktu mereka mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Sehingga dia malu menengadahkan tangannya. Akhirnya pada 20 tahun kemudian, barulah Nabi Ayub meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkan sakitku. Dan subhanallah, dengan izin Allah, begitu mudah akhirnya Nabi Ayub disembuhkan Allah dari mata air yang ada di bawah tempat tidurnya Nabi Ayub. Dan seketika itu Allah berikan semua anaknya bertambah dalam 1 tahun. Beliau dikaruniai keturunan 2 anak, sehingga akhirnya anak Nabi Ayub menjadi 24. Kembali kisah tadi. Lalu akhirnya orang tua tadi mengatakan, tentu saja, dia bilang, saya akan tahu kisah Nabi Ayub seorang yang luar biasa, kata orang tua tadi. Allah uji dia dengan kesabaran, dengan ujian yang luar biasa, dengan kesabaran yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya. Singkat ceritanya, akhirnya si musafir mengatakan, benar, dan saya ingin anda menjadi bagian dari kecil atau bagian kecil dari kisah Ayub alaihissalam. Kata si musafir tadi, bapak sekalian, apa maksudmu? Kata orang tua tadi. Akhirnya diceritakanlah semua, dan diceritakan bahwa anaknya sudah mati dimakan singa. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Dikatakan, dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Seketika itu juga orang tua tadi mati. Kisahnya begitu. Ini sang musafir makin bingung. Sudah nggak ada orang di padang pasir, ketemu jasad kayak begini, mau diobatin kayak apa? Mau diurus jenazah, akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah tolong bantu ini mengurus jenazah ini.
Tak lama kemudian ternyata ada beberapa penunggang kuda yang melewati tempat tersebut dan dia panggil orang-orang tadi dan ternyata itu para penunggang kuda dari kerajaan. Dipanggillah dia masuk ke dalam tenda tadi, dikatakan ini ada jenazah sudah sudah mau diurus, kata dia seperti itu. Akhirnya para penunggang kuda tadi, Bapak sekalian, ketika ketemu atau melihat wajah sang orang tua tadi, mereka langsung memeluknya dan mereka langsung mencium-ciuminya. Mereka katakan kepada sang musafir, kau belum tahu siapa dia? Siapa dia? Kata musafir, dia Abu Kilabah Al-Jurmi. Abu Kilabah Al-Jurmi, sahabat terakhirnya Nabi SAW. Sahabat itu orang yang pernah hidup bersama Nabi, mengimani Nabi, ya, dan mati pada saat di zaman Nabi seperti sahabat. Dia melihat, dia harus melihat. Dia nggak tahu, ya. Masya Allah, dia baru tahu begitu luar biasanya tarbiyah dari baginda Nabi SAW kepada Abu Kilabah Al-Jurmi tadi, sehingga dia bisa merasakan dahsyatnya kata Alhamdulillah tadi, Bapak sekalian. Saya tidak akan mengajari Anda cara bersyukur karena kita punya urusan atau mungkin punya cara masing-masing bersyukur, tapi mudah-mudahan cerita tadi mampu membuat kita untuk lebih merasakan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Ya. Malam saja kalau kita mungkin boleh katakan ruhnya kita diangkat dari jasad kita. Dan Allah kembalikan lagi ruh itu di pagi hari kalau Allah berkehendak. Ya, seperti itu. Terlalu banyak harus kita syukuri. Dan pastinya semua ini Bapak sekalian tidak lepas dari perjuangan ya seorang manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya Allah sempurnakan semua. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua bisa menteladani beliau. Kalau hidup kita Bapak sekalian dikembalikan kepada bagaimana Nabi menjelaskan atau Nabi mencontohkan kepada kita, pasti aman hidupnya. Waktunya makan, makan. Waktunya tidur, tidur. Waktunya olahraga, olahraga. Jangan kebalik, yang sekarang banyak olahraga malam. Betul? Olahraga malam itu pernah, kalau yang Bapak Ibu pernah baca postingannya, justru malah meningkatkan risiko kanker. Baru tahu? Masya Allah kalau baru tahu. Olahraga malam, gak cocok malam untuk olahraga. Kenapa? Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Malam itu waktu istirahat, bukan olahraga. Itu baru satu yang kita langgar. Belum yang lain, ya. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan kita belajar bersama. Saya bukan yang paling pintar, tapi mudah-mudahan apa yang saya dapatkan, saya tadaburi selama ini, mudah-mudahan menjadi semangat atau menjadi ilmu untuk Anda semua, sehingga nanti bisa dipraktekkan. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur hari ini hadir di tempat ini, silaturahim. Sebenarnya silaturahim itu tidak tepat katanya. Silaturahim itu kita menjalin ya hubungan dengan orang yang satu rahim, satu keluarga. Itu silaturahim. Ya, jadi kalau saya ketemu adik saya itu silaturahim. Karena satu hubungan darah. Saya ketemu kakak saya itu silaturahim. Tapi kalau kita yang tidak ada hubungan darah namanya ukhuwah, ziarah. Silaturahim itu menyambung rahim, menyambung darah. Nah, gitu loh. Tapi karena sudah bahasanya sudah jadi seperti itu nggak apa-apa lah. Tapi jadi kalau Anda mengunjungi teman itu namanya bukan silaturahim kalau tidak ada hubungan darah. Namanya apa? Ziarah. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu sebuah informasi baru ya. Jika nanti kalau saya mengunjungi mungkin Pak Konjen di sini, Pak Heru, namanya bukan silaturahim tapi ziarah, dan itu bagian dari ukhuwah Islamiyah. Termasuk hari ini. Tapi tidak apa-apa kita pakai silaturahim aja lah. Salah dikit nggak apa-apa. Silaturahim ini penyebab datangnya rezeki dan memperbanyak. Perlu kita ketahui, silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Makanya kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Saya sarankan sini teman-teman, mulai malam ini kalau bisa, coba ingat-ingat siapa kakeknya, ayah kakeknya. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, tanya, buat jalur nasab. Karena Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita siapa, ayahnya siapa, berapa bersaudara, nikah sama siapa saudara-saudaranya, punya anak siapa. Jangan sampai kita ketemu sepupu kita di jalan nggak tahu gitu. Ada rahim dengan kita, gitu kan? Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian karena akan memudahkan kalian silaturahim. Silaturahim. Jadi ini harus yang punya hubungan kerabat ya, hubungan darah. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW, kata seorang sahabat,
Waktu dia bawa satu kantong dirham, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, saya mau sedekahkan. Ada dua orang target saya. Yang satu muslim umum, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang susah, yang satu muslim, punya hubungan kerabat sama saya dan susah. Yang mana saya bantu? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Dan puncak silaturahim teman-teman sekalian adalah kedua orang tua kita. Teman-teman di sini yang pendatang, ya. Juga tentu yang mukim, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua Anda masih hidup, jangan sia-siakan. Kejar sedekah paling afdal ke mereka tuh. Silaturahim teman-teman sekalian, pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari 1 menit aja. 1 menit aja. Telepon tuh ayah, ibu, tanya kabarnya, ayah, ibu baik, ada kebutuhan? Oh enggak ada nak, baik doain ya. Mereka bilang semoga kau selamat nak, sudah luar biasa tuh. Telepon mereka, teman-teman banyak di Indonesia, di Jakarta saya temukan yang memang merantau, akhirnya orang tuanya cuma ditelepon setahun sekali. Ah gampang nanti kalau Idul Fitri mudik sekalian ketemu. Tapi kalau teman-temannya tiap hari telepon, kalau nggak telepon temannya dimarah-marahin, kenapa nggak telepon, tiap hari dicari. Ini gimana caranya? Padahal orang tua itu puncak silaturahim. Teman-teman coba renungin. Ada seorang syekh di Saudi, di Jeddah, dia lagi isi pengajian. Kemudian saking pentingnya dia tahu ya, ini orang tua bagaimana. Dia bilang, saya ditelepon oleh seorang laki-laki. Dia bilang, saya nggak kenal. Laki-laki ini bilang, syekh, tolong bantu saya nih, apa jalan keluarnya? Sejam lagi saya akan divonis oleh pengadilan, dipenjara 10 tahun karena saya difitnah. Data-data palsu semua dikasih ke pengadilan dan saya difitnah. Apa saran Anda nih? Kira-kira apa yang saya harus lakukan nih supaya Allah bisa menyelamatkan saya? Kata syekhnya ini, saya dengar ceramahnya, dia bilang begini, menarik sekali kisahnya. Dia bilang, apa kau masih punya orang tua yang hidup? Kata orang itu, ayah saya sudah meninggal, ibu saya ada. Kata syekhnya, kau masih bisa keluar dari pengadilan? Dia bilang masih bisa. Baik, sekarang kamu keluar dari pengadilan, singgah di restoran terbaik yang kau temuin, kemudian temuin ibumu, ajak makan siang ibumu. Kata dia, syekh, sejam lagi saya divonis penjara 10 tahun. Bagaimana bisa mau makan lagi sama orang tua? Kata syekhnya, kalau kau mau jalanin saran saya, jalanin itu. Anak ini dalam kondisi dia bingung, tidak tahu apa, maka dia pun singgah di restoran, kemudian dia pergi ke rumah ibunya. Setengah jam kemudian kata syekh, saya ditelepon. Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya baru ditelepon oleh pengadilan, ternyata orang yang membuat fitnah buat saya terbongkar kedoknya dan dia sekarang yang akan divonis 10 tahun. Dan semenjak saya masuk di sini, saya makan sama ibu saya, sekarang saya depan ibu saya, dari pertama saya masuk terus lisannya ibu saya mendoakan, semoga kau selamat nak, terima kasih kau sudah datang bawa makanan. Hanya membawa makanan. Orang tua kita teman-teman sekalian tahu menilai tahu menilai pemberian anak kita, pemberian kita. Tidak pernah orang tua itu diberi sesuatu yang sederhana seperti teman kita masih bisa marah atau pasangan kita masih bisa merengut. Orang tua selalu berterima kasih dengan apapun yang kita berikan sedikit. Ada seorang anak di Jeddah meninggal dunia, seorang syekh lagi sholat, suaranya Masya Allah bagus sekali kalau dia jadi imam. Saya banyak cerita tentang Saudi karena saya pernah kuliah di sana teman-teman. Jadi bukan karena Saudinya. Kalau Anda punya cerita di Indonesia mungkin bisa terjadi di mana-mana tentunya. Saya cerita tentang ini karena saya tahu gitu. Di Jeddah ini ada satu orang syekh, suaranya bagus. Kalau sholat Jumat penuh masjid. Kalau dia jadi imam, Masya Allah suaranya gitu. Dia juga kalau khutbah, hampir semuanya orang nangis kalau bicara masalah akhirat, khusyuk. Jadi dia ikhlas sekali gitu. Dia cerita dalam salah satu khutbahnya, saya dengarkan ceramahnya. Dan ini tradisi saya suka dengar ceramah-ceramah. Walaupun saya sudah sering isi ceramah gitu kan. Kita tidak boleh batasi dengan ilmu. Selalu kita merasa haus dengan ilmu itu. Maka saya dengar ceramah, dia mengatakan pada saat saya salah satu Jumat, saya lagi jadi imam. Di rakaat kedua, pas sujud pertama ada suara gemuruh tengah-tengah masjid. Dia bilang, lalu saya salam, saya tanya, saya pakai mic. Kenapa itu, ada apa? Dia bilang, syekh ada orang jatuh. Tadi waktu sholat sujud rakaat kedua sujud pertama jatuh. Kata syekhnya, berikan dia ruang biar dia bernafas dan tolong antar. Beberapa ikhwah tolong antar ke rumah sakit terdekat. Waktu diantar, kata dokternya, orang ini sudah mati setengah jam yang lalu. Maksudnya pada saat dia lagi sujud di hari Jumat, gitu kan? Ini luar biasa. Kata syekhnya, ini jelas-jelas husnul khatimah. Hadis Nabi SAW, siapa yang meninggal hari Jumat tidak akan kena fitnah kubur. Dan juga dia mati dalam keadaan sholat, jelas dari ibadah, apalagi lagi sujud kepada Allah SWT. Lalu dia bilang, datang adiknya mengambil jenazah kakaknya. Lalu saya bilang,
ini kakakmu datang jauh-jauh sholat di sini karena dia mau sholat dengan saya. Dia mau dengar ceramah, dia mau dengar suara bacaan Al-Quran. Maka saya minta tolong izinkan saya memandikan jenazahnya. Kata adiknya, baiklah silakan. Datanglah Syekh ini ke rumahnya, dimandikan jenazahnya. Kemudian malam takziah pertama, dan disunahkan 3 malam takziah. Malam takziah pertama kata Syekhnya, setelah selesai jamu tamu-tamu semua, gitu kan, tamu datang mendoakan, mereka membawa makanan lalu mereka pulang. Lalu kata Syekhnya, saya tanya adiknya, kakakmu ini sebenarnya apa sih perbuatan amal dia yang paling menurut kamu Allah ridhahi sampai Allah tutup dengan husnul khatimah begini? Dia bilang, Syekh, kami punya orang tua, ayah kami sudah meninggal, ibu kami masih ada hidup, dan kami 6 orang bersaudara semuanya bakti dengan ibu kami. Tapi kakak saya ini punya kelebihan plus. Setiap kami datang ke rumah ibu kami pasti dia yang paling pertama ada. Sisirin rambutnya, aturin bajunya, laki-laki ngurus gitu. Orang tuanya, ibunya dirawat betul sama dia. Dia bilang sampai kalau sisirnya patah dia yang gantiin, sampo, sabun semua dia yang siapin, semuanya diperhatikan. Maka kata Syekhnya, pantas Allah tutup dengan husnul khatimah. Pantas Allah tutup dengan itu. Dan teman-teman, apa yang melarang anda mengirimkan misalnya dari Bali di sini atau dari Denpasar ini ada rezeki, kirimkan ke Jawa, keluarga kita tahu di sana ada sampo, tahu di sana ada sabun, tahu. Kenapa kalau kita paketin dari sini khusus buat mereka? Maka luar biasa, mungkin kita korbanin 500.000, 300.000, teman-teman sekalian sudah cukup orang tua kita mendoakan kita seumur hidupnya. Bagaimana kalau setiap bulan kita rutinkan, gitu kan? Harusnya kita lakukan seperti itu. Ini puncak silaturahim. Setelah itu datang kerabat-kerabat yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya, di sini sering diterjemahkan dalam buku Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, gitu kan? Sebenarnya tidak ada kata-kata panjang umur ya, karena umur sudah ditentukan, 60 ya 60. Tapi di sini maksudnya diberkahi. Jadi kalau dia punya 60 tahun, dia sering silaturahim, dengan ada orang lain punya umur 60 tahun tidak silaturahim, kita temukan yang sering silaturahim ini akan berkah hidupnya. Sudah banyak bangun masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial, Allah berkahi umurnya. Siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dia sebaiknya melanjutkan silaturahim. Cek gimana sana. Cuma sekarang dibangun ya, ditimbun bilangnya. Banyak ya? Banyak apa-apa juga nggak? Titik, Ruang. luar. Banyak konten. Ya, simpan ini anu buat yang mana kalau memang ini buat anu ini. Berarti tidak belajar mana kayak tadi? Enggak. Nanti sudah bisa. Kecil temannya lagi mana? Kini tak cari main. Kalau ini bukan macamnya. Banyak. Ini harus sini, terus sini, Ada yang mau 7 tahun sini, orang tuanya. Ini. Bisa kan nih? Bisa. sini, sini, Anak saya 5 tahun ini sudah nak besok. sini, terus Masa ini yang perempuan ya? Iya. sini, tak ada. Oh, Jadi yang 3 meter, 2 meter. Pelan-pelan aja. Ini mulai kecil ya, mana ya? Ada di Ini duluan. Yang kaki ya? tadi malam mana lagi? Nama? Ya. Ini angkat. Sama yang kuan, kutek tuh. Cuma nggak Seru, seru. enggak seru tuh. Nggak ada serem-seremnya, gue ngikutin tuh, Pak. Ya, apa nih? Apa namanya? Kalau mau apa namanya? Tahu nama aku. Oh, iya. Bagaimana juga tempatnya? Nah, kakiku nih. Terang. Nggak bisa bergerak. mari. Ini pernapasan. Hitam nggak? Ini tak cari apa? Aduh, asal udah. Nanti jam berapa? Jam 5? Bisa satu. Langsung. Orang nunggu orang berdatangan dia. Apa itu? Paru-paru ya? Hitam.
stop rokokan itu. Pusing. Apa? Belajar rokokan. Hah? Seluruhnya. Berat ya kan? Iya. Biasanya enggak ya? Bukan ada bekam kali ya? Saya kan bau tuh di betis itu. Iya kan? Bau. Malu. Mungkin kalau dia cukup berat ya. Yang satu nggak apa-apa. Kendutan. Dulu lagi dia udah kecil bener. Habis nikah langsung jadi kerbau ya. Berarti sukses. Jadi badak ya. Mamanya jadi sukses berarti. Iya. Bisa cuma makan terus biar nggak usah cari lagi. Kalau kurus saya nanti banyak yang cari ya. Bahaya kan? Saya tadi malam kan Ah, acara ukuran di atas tuh. kuburan ya. Ukuran. Bercanda aja ya. Terus dikasih tahu lah sama polisinya. Aku bilang. Ini kan di daerah ukuran kan di posnya kalau ukuran ini kena sama yang bujang maka dia kan segera cepat dapat jodoh. Gitu. Oh, kecipratan gitu ya. Dibaca kanannya makna-maknanya punya mitos. Terus ke ada yang mitos kalau kena yang sudah ada keluarga punya istri gimana, ada nambah lagi nggak? Sama orang orang yang host ini apa MC ini cewek. Untuk apa tahu lain. Jadi pas tadi malam Hitam ya. begitu dikukurannya kan dikukur pengantinnya kena Pak Bakti Pak Kades kan. Oh, Pak Bakti. Nah, begitu dia mengukur Kena dia. diambilnya sedikit lagi putus. Diam dia datang dekat saya. Aku muka saya ke sini. Oh, bilang tolong bahaya soto rumah nih. Bisa nambah nanti. Mau sampainya gitu. Bilang aduh, kalau ada umi aja lagi di sini. Kasih lihat dulu ya. Muka aku dipukuli. Sekali lagi nih. Nambah 2. Itu tahu teman. Jadi ikut joget sama itu mana? Ikut Jepang. Ikut bisa. Selesai aku. Asal Jepang Arab. Hah? Saya. Oh, kalau bukan tidur nggak bisa. Sebenarnya gampang gitu dulu, cuman saya kan tidak biasa. Masa isu kalau ikut sama yang begitu kan joget bisa? Yang ke depan ke belakang kan? Enak apa Jepang Arab? Jepang itu. Iya kan? Olahraga juga. Hah? Olahraga juga. Iya. Bahasanya lama nggak Jepang. Kaku ya? Lucu rasanya. Bukan dia gitu. Aku dulu pertama di Tanjung aja pernah tuh. Jepang. Di grup itu. Saya dulu hutan kan, Tanjung. Yang dipanggil dari grup itu. Nah, Ya itu kan. jangan dulu ya. Dari mana juga kan dulu? Tengah sini. Pas tengah. Kelas ya? Hah? Kelas ya? Ya, oh gimana lagi daripada aku pusing terus. Bismillah. Mancing ah. Mau potong potong rambut. Kolam tuh. Wanita. Jadi gundul aja kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu lehernya. Gelap ini. Kita buat kolam jaki. Pulang pemancingan. Di kolam ikan ini. Gelap. Potong rambut tapi itu loh. Saya mau potong rambut kah?
Kena kipas enak sudah yang kayak kemarin. Terasa dingin kan. Panjangnya rambut itu. Panjang betul nggak? Ini nggak usah dibakar ya. Apanya? Ditanamnya nanti. Oh iya. Ada nanti. Wah, nanti gundul juga nanti. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan nggak? Enggak. Baik mau kah? Oh, itu tajam. Gundul ki. Baik mau gundul kah? Kukira di kepala tuh yang samping-samping. Kukira di sini gitu. Enggak ya? Itu juga bisa. Oh. Dua lagi. Ini mau di situ aja kak. Jadi Eh? pindah nih. Lucu misalnya. Kayak abang pegong ya. Hmm. Kalau mau pindah situ aja. Nah kan? Jadi ini si bata nih biar begini. Ikhlas nih ya di podium nih ya. Kelas ya. Baru pertama kali nih ada yang duduk saya nih. 2 kali sudah saya beneran. Iya. Pertama dulu gara-gara depresi. Nah ini ada kelasnya ini ya. Bukan Ini galau juga nih. orang yang stres berat, Paham ya? candu narkoba. Yang stres. Dan mulai berbantu di sini juga ada tempat. Dulu biar hilang ya. Waduh ini nanti di kamp itu nanti tahu mancing lagi saya. Kita duluan mancing soalnya nih. Yang candu lupa. Cari udang ya. Ki bunder ki. Mau dia nih kak. Mau di bukan kak. Bukan, ya. Lucu ya. Aduh. Titik kan enggak? Apa namanya? Titik master kak? Mana di maksudnya gitu lah. Mau buat titik master. Gundul. Gundulis. Lihat ya. Hah? Dilihat ya. Hah? Itu dilihat lah. Weh, bunder weh. Bunder. Ini namanya gundul atau beromal lah. Dibutuh sama tampang balik nih. Kelas ya? Kelas ya nih? Iya. Tak ikhlas sudah lubang. Wah, kita. Nggak sakit ya? Hmm? Nggak sakit. Bismillah. Kepala gitu. Enaknya loh. Rasanya ini dipijitin. Cuman dipijitin. Dipijitin nggak nih? Oh, gue ditusuk jarum. Oh, banyak rasa-rasa babon tuh nih. Wih, gimana? Langsung ingat tuh benar berapa tahun karir ini. Atas keluar memori. Iya, terus keluar semua memorinya. Biar nggak lupa cara narik babon. Cuman bahayanya nih keluar pula memori mantan. Waduh, kacau ya. Berat. Wih, Ki bunder ki. No. Ada bunder. disedot semua kan? Di mata-mata itu rasanya. Wih, Dari mata kan. iya, ngampung dia. Waduh, langsung ke pusatnya kan? Hmm? Ini 3 atau 4 jam baru mandi nih. 3 atau 4 jam baru bisa mandi. Gak mandi dulu. Ini rambut belakang. Tahu sampai 51. Mari semua tanya. Nampak sakit. Kayak anu ya, manggung semen yang itu balik ke kepala.
Baru kayak baju dulu ya. Kayak baju ya. Masih rambutnya? Tidak apa-apa. Tak bohong dulu, Pak. Pak Ben nanti dulu ya. Nanti kalau dia ngalir, Apa ya? Oh iya ada saya. tapi darahnya ngalir. Ini apa-apa. Cuci ya. Masih ngalir? Di mana yang ngalir? Dari kepala tuh ngalir ke bawah. Biasanya? Ya, kadang-kadang ada tumpah. Kenapa apa cuci? Jangan dingin apa? Masuk angin dingin lagi ya. Wah, Ya. Jarum. Ini bisa keluar. apa ya? Darah ya? Oh di atas ya? Oh di rambutnya ya? Karena bekas cerikan terganti. Aduh. Dingin. Ini kurang dapat. Nggak tahu. Apa ya? Habis dari kebakaran dulu. Oh, pakai. Iya. Pas satu aja. Enaknya apa baju dingin? Sudah kan? Apanya? Sudah tuh. Sudah. Bismillah ya. Semua pulang langsung. Begini padahal ya, lucu ya. Wah, besok ada lagi bisa cukur gak? Besok Rabu ya? Habis nih. Iya. Saya bisa cukur ya. Gundul sudah minat betul. Jadi orang pekongnya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Bun. Anak itu berapa juga nih? Bakal nongkrong sampai di bawah. Caki mau kah? Sekarang? Memutar ya? Bentar Gi. Ini sasarnya ada juga pasien. Pasiennya istri. Oh bekam ya? Rasanya tuh kayak dibatok kepalanya gitu ya, ketok tuh ya. Keluar darahnya kan? Keluar darahnya? Ya, bekam ya. Oh, rekam saya nanti. Jadi Caki. kalian. Saya Apa lagi? bikin laporan. Oh, di punggungnya nadi anu tadi. Direkam dari apanya? Nanti saya kirim. Di foto kah? Mau bikin laporan karena lawan demokrasi. Enggak. Depannya. Ada orang. Ukurannya sama yang kasih ya? Ukurannya bagaimana? Enggak. Saya ibu aja Kayak anu ya? biasanya. Kayak Tanda tangannya segimana gitu? Masih kecil ya? Kayak ini ya? mantap tadi ya? Foto. Hah? Foto. Wah, kira kan nggak? Gak apa-apa, terserah ibu aja. Harus dibesarkan. Oh, enggak, kasih sama aja. Gitu aja. Pas aja ya? Namanya siapa lihat? Sama aja. Oh. Begitu ya? Kasih singkat. Jalannya ya? Sampai sini, nama panggilan di sini. Iya, di mana panggilan aja. Oh, Nanti putar di depan. Kita gini punya mbak itu. Apa? Taruh di depan. Kita Biar nggak terlalu Tangan. panjang. Oh, gitu. Iya. Fokus. Dulu. Oh, punya aku yang ini. Iya, iya. Udah ya, Mbak? Gitu kan? Fokus. Lin, Apa? ini yang makainya. Kenapa, Pak? Pinjam. Siapa? Aku lah.
Apanya api jarinya? Mau kak? Depan saya. Api Masuk loh. sini saya sebentar. Live YouTube-nya. Punya saya ya. Nah, mau bikin laporan sebentar aja. Video kak? Ya, video. Nah, Ya. ingat nanti tanggal 9 Desember nyoblos ya. Iya. Tanggal 9 Desember nyoblos. Jangan sampai golput. Keluarga kan sudah ada coklatnya. Ya. Sip. Oke. Sudah laporan 1. Masuk gue ya. Itu aja relawan. Iya, iya, iya. Emosi kan? Allah Akbar. Banyak betul. Kenapa? Terasa kah? Hmm? Terasa kah? Rasanya. Biar tahu dulu. Biar keluar semua dia. Biar nak pusing-pusing lagi dah. Setahun sekali tuh. Kepala tuh. Sakit Ketemu. gak? Enggak sakit. Jadi? Enak rasanya. Oh, Jadi aku tempur apa nih? Apa gimana? tunduk aja. Hmm? Tunduk. Tunduk nih. Ya. Lagi. Oke. Tisu besar nih. Cekin kan Oh, mantap. Tunduk, tunduk. Woi. Langsung ringan saya itu ya. Di sini yang terakhir nih, Pak. pulang. Masih slot lagi ya? Oh. Live YouTube. Mas ya? Sakit. Iya, anu. Mas ya? Hah? Kelas Iya. Oh, apa? Lekas gimana? Sudah gundul. Ini yang kedua pakulin bentar. Pakulin ya. Ya. Suntik nih. Hmm. Ini. Kapanya dingin tuh. Pakulin ya. Kulin ya. Terasa nih. Apa? Udah. Ya kayak tadi. Ada tadi. Nah, lupa. Kayak ngetok dia anu ya, bikin korak ya. Udah sampai lah. Katanya.